Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Magang, apa sih itu magang? Udah lumrah kita dengar apa itu magang. Magang itu sebenarnya intinya adalah sebuah aktivitas di mana seseorang melakukan sebuah percobaan dalam pekerjaan. Jadi orang yang dulu bekerja seperti mahasiswa ataupun siswa dari SMK itu bisa melaksanakan atau percobaan di mana dunia kerja. Nah, tapi sering kita alami masalah saat melaksanakan pendaftaran dan juga prosesnya. Dari situ kami akan materi ini membuat web sistem manajemen magang mahasiswa. Tujuannya apa? Harapannya kami bisa membantu dari mahasiswa maupun dosen untuk melancarkan sistem magangnya ini. Di sini saya dengan tim membuat web ini. Saya sendiri yang kalau bisa dengan tim kami ada juga Abdi. Selamat malam, nama saya Densyah. Di sini saya menjelaskan bagian untuk dashboard dan grafiknya. Di sini ada beberapa fungsi, yaitu manajemen pengguna. Di sini saya bisa menambahkan mahasiswa ataupun dosen, dan untuk ada juga perusahaan mitranya. Di sini saya bisa menambahkan perusahaan mitra, dan saya sudah menambahkannya beberapa. Lanjut ke bagian manajemen pengguna saja. Oke, di sini saya menambahkan nama mahasiswa, nama lengkapnya Ardiansyah. Dan angkatannya adalah ini dulu. Operasinya teknik, jurusannya teknik informatika. Untuk bagian bawahnya yaitu mahasiswa, karena di sini saya menambahkan mahasiswanya. Oke, tambahkan dulu. Oke, di sini telah berhasil untuk penambahan akunnya. Selanjutnya dijelaskan. Oh, di sini maaf, di sini ada perusahaan mitra. Di sini saya juga bisa menambahkannya. Untuk nama perusahaannya bebas saja. Alamatnya menjadi boleh bebas saja. Di sini mungkin lebih bagus untuk dan akan ada langsung tidaknya yang beralamat di akhir. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada Ardiansyah. Tadi penjelasan dari admin. Kita tadi ada membuat gimana buat akun pengguna. Ada user sama dosen, sama ada penambahan usaha mitra. Nah, selanjutnya bakal kita langsung masuk aja ke bagian mahasiswa. Untuk bagian mahasiswa ini bakal dijelaskan oleh mahasiswa. Kepada Ibu Aziz, persilakan. Oke, selamat malam. Nama saya Ibu Aziz. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian penting dari sistem ini, yaitu mahasiswa. Jika tidak ada mahasiswa, tidak ada sistem. Sebenarnya saya akan menjelaskan alur dari mahasiswa ini. Nah, dari mahasiswa ini kita yang paling pertama harus kita lakukan adalah uji. Nah, untuk akun itu dijelaskan oleh saudara Fahru, yaitu diregistrasi oleh admin itu sendiri, dan mahasiswa atau orang lain tidak bisa sembarang masuk atau login atau daftar dalam sistem ini. Lalu yang kedua, mahasiswa berhak untuk menentukan perusahaan mana yang ingin dituju atau yang ingin ditempati saat magang nanti. Nah, dan ketika sudah disetujui oleh dosen, dosen nanti akan melihat siapa yang akan daftar dan akan konfirmasi lagi pada perusahaan mitranya. Nah, setelah disetujui, dan situlah laporan dimulai. Laporan dari kegiatan-kegiatan di perusahaan magang tersebut. Nah, kan langsung aja kita login sebagai mahasiswa yang mendaftar pada admin itu sendiri. Kita login sebagai Ardiansyah. Password
Nah, di sini sudah terlihat dashboard mahasiswa yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini adalah data diri dari mahasiswa, seperti nama, NPM, dan juga fakultasnya. Nah, setelah nama sudah terdaftar, lalu kita langsung ke alur kedua, yaitu mendaftar magang. Nah, di sini bisa langsung diklik daftar sekarang. Nah, di sini adalah form pendaftaran magang. Ada milik perusahaan mitra, perusahaan yang sudah bekerja sama dengan dengan kampus kita. Nah, seperti yang sudah didaftarkan tadi ya, ada perusahaan-perusahaan yang sudah bermitra dengan kampus kita, ada perusahaan high-tech. Nah, kita pilih high-tech saja. Dan posisi yang dilamar sebagai magang. Kemudian ada posisi lain, tapi sini tulis magang. Nah, setelah mengisi dokumen, mengisi field atau data diri, kita langsung aja mengunggah dokumen lamaran atau CV kalian bisa dikirimkan ke perusahaan ini. Nah, koordinasi oleh dosen. Oke, lanjut kita langsung ke kirim pendaftaran. Nah, setelah kita mengupload dokumen, nah sini akan tertulis atau yang akan ditampilkan status menunggu. Nah, status menunggu ini status yang akan ditentukan oleh dosen. Apakah mahasiswa ini cocok di perusahaan high-tech atau tidak? Nah, jika disetujui, maka apa yang tertulis di sini disetujui atau di-approve oleh dosen itu. Kalau ditolak, maka akan tertulis ditolak. Nah, jika sudah di-approve dan kita boleh magang di perusahaan tersebut, maka kita berhak mengupload laporan harian. Di sini ada dua jenis laporan harian. Pertama itu upload dokumennya, lalu yang kedua itu adalah laporan mingguannya atau laporan kegiatan apa yang kita lakukan. Selanjutnya kita ke judul dokumen. Nah, dosen di sini berhak menentukan dokumen apa yang akan kita kumpulkan nanti. Boleh foto kegiatan kita atau makalah dari kegiatan kita, terserah tergantung kemauan dosen. Tapi yang harus diupload adalah file PDF. Boleh ditulis file. Nah, setelah kita tulis judul, langsung aja kita kirim filenya sebagai file. Setelah sudah di-upload, boleh ya? Setelah sudah di-upload, dia akan muncul status pending. Nah, setelah di-upload, kita masih tetap bisa melihat foto dari laporan kita tadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya terima kasih kepada Notis dan sudah menjelaskan sebagian dari bagian mahasiswa. Tadi udah ada status pendaftaran magang, nama upload dokumen yang dibutuhkan saat kita mendaftarkan, sama juga laporan mingguan programnya. Selanjutnya bakalan ada bagian laporan mingguan yang bakal dipantau terus dengan dosen. Untuk bagian ini bakal dijelaskan oleh saudara kita, Hendra. Kepada Hendra, boleh silakan. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hendra Simokora. Saya menjelaskan sebagian laporan mingguan dari mahasiswa. Di laporan mingguan ini, di fitur ini kan dibuat untuk membantu mahasiswa dalam mencatat dan mengirim laporan magang setiap minggunya kepada dosen. Ini untuk memudahkan mahasiswa supaya tidak terlalu makan waktu dalam bekerja atau menjumpai dosen untuk memberikan laporan tersebut. Untuk di laporan mingguan ini, untuk penambahannya itu termasuk tambahkan laporan di sini. Ini kami buat sekian minggu itu terkait dengan minggu ini terkait dengan magang beberapa pertama, kedua, dan seterusnya. Di isi laporan kita bebas berarti kalau kita magang di sebuah perusahaan itu kita bisa kasih sebuah penyolderan atau perakitan seperti itu.
kita bisa kirim ke praktekan kiri gitu. Nah, di sini ada laporan mengenai simpan. Hasil operasi kita kembali ke menu mahasiswa. Setelah sudah terkirim lagi, laporan mingguan tersebut itu muncul ke tampilan di bawah ini. Nah, pada di sini ada kolom nilai dan kolom komentar. Ini diisi oleh dosen di dalam dashboardnya. Oke, masuk ke dashboard dosen. Di sini ada pendaftaran magang fitur ini. Seperti tadi, kalau Anda bisa namanya ada sudah mendaftar ke perusahaan tiket dan posisinya magang. Karena belum ada jawaban dari dosen, di sini ada statusnya menunggu pending. Nah, di sini aksi dosen atau tugas dosen melakukan penyetujuan atau ditolak. Nah, kali ibaratnya kita lakukan setuju, setuju. Nah, selanjutnya sudah berubah menjadi disetujui. Terima kasih. Kita boleh lihat dulu ke dashboardnya mahasiswa. Sudah di login belum? Ini efek dari yang tadi udah disetujui dari dosen. Ini makanya dia jadinya dijawab, terus dia ada disetujui. Oke, langsung aja ke dashboardnya dosen lagi. Ini saya akan dilanjutkan. Sini bakal ada dokumen magang mahasiswa. Tadi yang udah di-upload sama mahasiswa. Kan tadi ada dia bisa mengirimkan PDF berbentuk misalnya isinya kegiatan atau misalnya makalah. Nah di sini kita bakal si dosen bakal bisa cek. Ini ada dia pending statusnya. Kalau dia masih dalam status pending, berarti dia bisa dirubah. Aksinya di sini misalnya ada bisa disetujui atau ditolak. Sebagai catatan, di dalam dokumen magang mahasiswa ini tidak harus dia makalah. Jadi bisa juga kalau misalnya dosen atau perusahaan minta, misalnya dia butuh fotokopi KK atau KTP, di sini juga bakal sebagai fitur untuk mengupload itu. Jadi ini tuh lebih universal. Yang penting dia semua dalam bentuk dokumen yang PDF bakalan disimpan di sini. Ini kita langsung coba aja. Kalau kita pencet disetujui, udah disimpan. Baik, coba ini. Dia langsung berubah jadi disetujui statusnya. Berarti di sini dia sudah dicek oleh si dosen. Untuk selanjutnya bakal ada bagian laporan mingguan. Untuk laporan mingguan di sini seperti yang dibilang tadi, kayak misalkan di minggu 1 dia belajar penyolderan, di minggu 2 misalnya dia belajar perakitan kabel misalkan. Nah di sini bakal dosen bakal memiliki aksi review atau nilai. Kita langsung coba aja di bagian nilai. Saat dipencet nilai, dia bakal muncul di sini. Jadi ini gunanya untuk apa? Untuk mempermudah dosen mereka nilai si magangnya tadi. Jadi kayak di sini bisa kita isi misalnya 80. Komentar misalnya gambar kurang lengkap. Udah coba disimpan. Saat disimpan, nah di sini bakalan jadi munculnya nilai. Jadi nanti bakalan di mahasiswa bakal muncul si nilainya tadi. Ini transparan. Untuk simulasi dari web kami sampai sini aja. Jadi dari tadi kita sudah jelasin dari admin, mahasiswa dan juga dosen. Baiklah. Sampai sini saja presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.